Bab 85 Wewangian Menarik Binatang Roh. Dean Flender, sebenarnya saya punya solusi, namun cukup berbahaya. Tang San tiba-tiba mengajukan, suaranya menarik perhatian semua orang. Flender dengan marah berkata, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ada apa? Tang San berkata, apakah Anda masih ingat harta karun abadi kecantikan sutra aromatik yang saya gunakan 2 hari lalu untuk menekan kabut beracun? Sebagai ramuan harta abadi, itu dapat dianggap sebagai salah satu permata alam yang paling langka. Jika saya harus mengeksposnya ke sekelilingnya, hanya auranya saja yang menarik perhatian makhluk roh yang kuat. Namun, karena itu, tidak mungkin bagiku untuk menebak jenis binatang apa yang bisa dibawanya. Sangat mungkin bahwa itu bisa memanggil makhluk yang sangat tinggi, binatang roh berkualitas yang tidak dapat kita harapkan untuk dikalahkan. Lebih jauh lagi, jumlah yang dapat dipanggilnya juga tidak akan rendah. Mendengar ini, Flender menyadari itu bukan karena Tang San sengaja menahan solusi sebelumnya, tetapi karena solusi ini benar-benar terlalu berbahaya. Dalam skenario kasus terburuk, mungkin saja mereka bisa menghadapi pemusnahan total. Meskipun Flender, Zhao Wuji, dan Liu Erlong semuanya adalah Master Roh peringkat 70+, beberapa binatang roh yang sangat kuat dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Sama seperti kera raksasa Titan yang mereka temui di hutan besar Stardow, keberadaan yang menakutkan yang bahkan seorang Douluo berjudul tidak berani memprovokasi dengan mudah. Xiao Gang, bagaimana menurutmu? Flender mengajukan pertanyaan kepada Grandmaster. Grandmaster merenung sejenak dan berkata, gagasan San kecil belum tentu tidak dapat digunakan, itu semua tergantung pada bagaimana kita mendekatinya. San kecil, apakah kamu masih dapat menemukan sarang Dugubo? Mendengar pertanyaan Grandmaster, mata Tang San langsung berbinar. Perkembangan pemikiran batinnya sangat mirip dengan Grandmaster sehingga meskipun Grandmaster belum mengungkapkan idenya, dia sudah mengerti. Tuan, maksudmu menggunakan racun yang ditinggalkan oleh Old Freyak untuk melindungi kita? Grandmaster tersenyum tipis dan mengangguk. Saat ini semua orang masih bingung, tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh pasangan tuan dan murid ini. Tang San atas petunjuk Grandmaster menjelaskan bahwa karena Sunset Forest ini merupakan tempat persembunyian pribadi Poison Douluo Dugubo, perimeter di dekat lokasi sumur es dan api yin yang dilindungi oleh formasi beracun Dugubo. Formasi racun itu berasal dari kemampuan racun Dogubo yang sangat kuat. Bahkan binatang roh 10.000 tahun tidak akan berani melangkah melewati batas. Tentu saja, racun seperti itu tidak menimbulkan tantangan bagi Tang San. Bahkan jika Dugubo belum memberi mereka penawarnya, dia masih bisa dengan mudah menghasilkan penawarnya sendiri atau mengandalkan harta karun abadi kecantikan sutra aromatik untuk menekan racunnya. Dengan mengekspos harta karun abadi kecantikan sutra aromatik di luar formasi racun, mereka dapat menarik banyak binatang buas dan setiap saat binatang itu menjadi terlalu kuat, mereka dapat mundur kembali ke perlindungan racun dan tidak lagi takut kewalahan. Ketika mereka ingin pergi, mereka bisa keluar dari Sunset Forest ke arah yang berbeda. Sekarang mereka memiliki metode, semua orang segera berangkat ke sumur es dan api yin yang dibawa arahan Tang San. Sumur es dan api yin yang terletak di tengah hutan matahari terbenam, berjarak sama dengan tepi hutan, dan karena kelompok Akademi Shrek telah berada di dalam hutan matahari terbenam selama beberapa waktu, mereka membutuhkan waktu kurang dari setengah hari, untuk mencapai batas luar formasi racun Dugubo. Tang San dengan ekspresi serius membagikan 2 pil kepada setiap orang. Racun orang aneh tua yang digunakan untuk perlindungan di sini sangat berbahaya, meskipun itu akan mempengaruhi master roh pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan binatang roh. Jika energi rohmu kurang dari 70 peringkat, 1 langkah di dalam tanah yang dilindungi dan kematianmu akan yakinlah. Pertama minum salah 1 pil, itu akan memastikan keselamatan Anda selama sehari. Besok pada saat yang sama minum pil kedua. Saya percaya 2 hari akan memberi kita cukup waktu. Selesai mengatakan ini, Tang San memulai persiapan. Dia pertama kali memasuki sumur es dan api yin yang sendirian dan mengambil beberapa lumpur subur dari tepian tempat kedua sisi sumur mengalir bersama. Setelah itu dia kembali dan menggali lubang di luar formasi racun dan meletakkan lumpur di dalamnya sebelum dengan hati-hati menanam harta karun abadi kecantikan sutra aromatik di atasnya. Harta karun abadi kecantikan sutra aromatik berbeda dari kerinduan merah hati Xiao Wu yang tidak akan pernah layu. Setelah meninggalkan dompet 100 harta karun, jika tidak menerima nutrisi spiritual yang cukup dari alam, perlahan akan layu. Untungnya,
Tanah dari sisi sumur es dan api yin yang memiliki energi yang cukup untuk memeliharanya, jika tidak, Tang San tidak akan pernah membiarkannya menyentuh tanah biasa. Setelah menyelesaikan penanaman sementara harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, Tang San mengeluarkan botol giok kecil dari dompet 100 harta karun. Saat dia melepaskan sumbat dari botol, awan tebal bau asin berkubang, segera memenuhi udara. Bahkan aroma harta karun abadi kecantikan sutra aromatik tidak bisa menahan baunya yang mengerikan. San kecil, benda apa itu? Baunya membunuhku. Dai Mubai yang selalu menyukai kebersihan, langsung menghindar saat mencium baunya. Tang San tersenyum sedikit, dan berpikir dalam hati, Bos Dai, bagaimana Anda bisa tahu bahwa cairan dengan bau busuk yang tak tertahankan ini disintesis oleh saya menggunakan lebih dari 10 jenis bahan berharga? Kelangkaannya hampir sebanding dengan harta karun abadi kecantikan sutra aromatik. Dia dengan sangat hati-hati memiringkan botol di atas harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, membiarkan setetes cairan hitam jatuh ke benang sarinya. Tang San kemudian dengan hati-hati menyegel kembali botol giok itu dan mengembalikannya ke dalam tas 100 harta karunnya. Adegan yang luar biasa terjadi. Benang sari aromatik Silk Beauty Immortal Treasure mulai memancarkan gas ungu pekat. Awalnya aroma lembut segera tumbuh lebih kuat. Bau bunga itu tidak lagi terbatas di dalam area efeknya, melainkan mulai dengan cepat meresap ke udara di sekitarnya dan di luarnya. Bahkan Dai Mubai yang telah mengevakuasi daerah itu sebelumnya untuk menghindari bau busuk bisa merasakan udara wangi menggelitik hidungnya. Tang San menjelaskan kepada kelompoknya, obat yang saya gunakan pada harta karun abadi kecantikan sutra aromatik akan menyehatkannya, menyebabkannya untuk sementara kehilangan efek penekanan racunnya selama sekitar 2 jam, namun, dalam waktu ini aromanya akan menyebar dengan cepat ke minimum. Petik 2. Anggota kelompok lainnya tidak bisa tidak kagum pada aplikasi obat Tang San. Tentu saja mereka semua mengaitkan ini dengan setengah tahun yang dihabiskan Tang San untuk belajar di bawah Dugubo. Memelihara harta karun abadi kecantikan sutra aromatik dan menarik binatang buas, bagi Tang San, ini bisa dianggap 2 burung dengan 1 batu. Saat aroma lembut perlahan memenuhi udara, pesta Akademi Shrek juga menjadi semakin waspada. 3 dengan kekuatan bertarung terlemah, Oscar, Ning Rongrong dan Grandmaster diposisikan paling dekat dengan harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, sisanya ada di sekitar mereka, dengan cermat. Mengamati ke segala arah. Setelah selesai menyiapkan harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, Tang San tidak segera bergabung dengan teman-temannya untuk mengamati sekeliling, melainkan berjalan di sekitar bunga dari kejauhan. Aroma yang dihasilkan oleh flora ilahi memiliki daya tarik besar bagi semua makhluk roh terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Untuk mencegah binatang roh dengan tingkat kultivasi yang terlalu rendah untuk mengganggu mereka dan mengganggu perencanaan mereka, Tang San menyiapkan lapisan perlindungannya sendiri melalui racun. Formasi racunnya jelas tidak separah yang diciptakan oleh Dugubo, tetapi seharusnya efektif dalam menyaring binatang roh. Menurut perhitungan Tang San, binatang roh yang memiliki budidaya kurang dari 2000 tahun seharusnya tidak dapat dengan mudah masuk. Binatang roh berbeda dari manusia, indera mereka jauh lebih tajam. Terutama terhadap bahaya seperti racun, penilaian mereka jarang salah. Begitu mereka menemukan bahwa racun itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak, mereka tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan bantuan tanah yang dilindungi racun ini, kelompok orang Akademi Shrek dapat menghemat banyak energi. Mereka hanya perlu memilih target di antara binatang roh yang cukup dibudidayakan. Panggung telah diatur, yang tersisa hanyalah mengencangkan formasi mereka dan menunggu. Meskipun metode berburu ini dapat dengan mudah menarik binatang roh yang lebih kuat, itu sama berbahayanya. Apakah binatang roh yang datang terlalu kuat atau terlalu lemah? Keduanya tidak akan memenuhi persyaratan Tang San dan yang lainnya. Akibatnya, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, keberuntungan memegang bagian tertentu. Iming-iming efek aromatik Silk Beauty Immortal Treasure bahkan lebih besar dari yang diharapkan Tang San. Setelah mereka selesai menyiapkan, kurang dari secangkir teh telah berlalu sebelum binatang roh pertama muncul. Suara gemuruh rendah dan bau busuk mencapai mereka. Pepohonan di sebelah kiri mereka mulai bergoyang, seolah-olah disapu angin kencang. Awan mengikuti naga dan angin mengikuti harimau. Itu seharusnya binatang roh dari keluarga harimau. Semuanya berhati-hatilah. Grandmaster dengan tenang menyimpulkan. Tepat ketika Grandmaster selesai berbicara, seekor harimau yang cantik namun ganas menerobos semak-semak.
Harimau itu ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan bulu hitam keruh, satu-satunya pengecualian adalah karakter, raja, di dahinya bermotif putih. Panjang tubuhnya lebih dari 3 meter dan tingginya 1,50 meter bahu. Meskipun cukup besar, itu tetap sangat gesit. Bahkan sebelum ada yang melihat dengan jelas ke arah binatang itu sudah menerkam ke arah mereka. Gerakannya seperti jejak bayangan dan tujuannya adalah harta karun abadi kecantikan sutra aromatik yang dilindungi di belakang semua orang. Mulai pertempuran, Tang San meraung, dan tanpa menahan kekuatan roh apapun mengangkat tangannya, melepaskan pengekangan jaring laba-laba. Karena peningkatan kekuatan rohnya, batasnya sekarang telah meningkat menjadi 4 pengekangan jaring laba-laba. Binatang roh dari penampilan luarnya dapat dilihat bahwa umumnya mereka yang berkultivasi kurang dari 10.000 tahun akan bertambah besar ukurannya semakin mereka berkultivasi, tetapi mereka yang telah melampaui 10.000 tahun malah akan mulai berkurang ukurannya semakin kuat mereka tumbuh. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, tetapi selain binatang roh yang sangat kuat atau lemah, kebanyakan mengikuti jalur pengembangan ini. Harimau hitam di depan mereka dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai salah satu yang telah berkultivasi antara 3.000 hingga 5.000 tahun, sangat cocok. Tang San tanpa ragu, memilih untuk melawan daripada melarikan diri. Lampu hijau melebar dalam sekejap. Terkadang memiliki kecepatan yang terlalu cepat tidak selalu baik, seperti halnya binatang roh Phantom Tiger ini yang hanya memiliki harta karun abadi kecantikan sutra aromatik di matanya. Kecepatan mengerikan dan kecakapan tempur Phantom Tiger sudah terkenal, dapat dianggap sebagai salah satu binatang roh terkuat. Itu juga sangat agresif dan tidak akan ragu untuk melawan siapapun yang berani mengganggu wilayahnya sampai mati. Karena kecepatannya tidak ada bandingannya, bahkan binatang roh lain yang telah mencapai tahun kultivasi yang sama, biasanya tidak akan berusaha untuk melawannya. Melihat Tang San melepaskan pengekangan jaring laba-laba di Phantom Tiger, tubuhnya berkedip aneh, dan yang semula Phantom Tiger tiba-tiba berubah menjadi 3. Yang satu di spider web restraint memudar tak terlihat seperti Fata Morgana, sementara 2 lainnya maju lebih cepat. Kemampuan bawaan Phantom Tiger, Shadow Doppelganger. Dai Mubai meraung dalam, 4 cincin roh secara bersamaan berkedip dari bawah. Ketika Phantom Tiger muncul, tubuhnya sudah membengkak dengan cepat, dan sekarang menyaksikan Phantom Tiger berlari ke depan, dia berhadapan langsung dengannya tanpa ragu sedikit pun. Sepasang cakar harimau menamparkan ke depan, dan dari mulutnya cahaya putih menyembur keluar, sudah melepaskan gelombang cahaya harimau putih. Kekuatan roh yang meningkat secara substansial meningkatkan kekuatan kemampuan roh, dan tujuan Dai Mubai juga hanya untuk memblokir serangan Phantom Tiger. Dalam kilatan cahaya putih, Phantom Tiger lain menghilang. Tanpa ragu, target Dai Mubai juga merupakan bayangan. Ma Hongjun dan Xiao Wu naik secara bersamaan, mempersiapkan serangan kooperatif pada tubuh asli Phantom Tiger. Tubuhnya yang besar berkelebat dengan cahaya hitam, sekali lagi memisahkan 2 siluet. Sekarang sudah di depan semua orang, ketiga bentuk itu secara bersamaan menyerang harta karun abadi kecantikan sutra aromatik dari sudut yang berbeda. Dengan mengingat pelajaran sebelumnya, saat ini tidak ada yang benar-benar tahu bentuk mana yang sebenarnya adalah Phantom Tiger. Pada saat ini, cahaya keemasan ungu keluar dari mata Tang San, tatapannya menyapu, sudah berteriak, yang kiri itu nyata. Hati-hati, Zhu Qing. Di bawah tatapan mata setan ungu, tidak ada tempat bagi Phantom Tiger untuk bersembunyi. Meskipun mata Tang San masih tidak bisa disebut mata tajam, setelah mencapai tahap biji sesawi, matanya bahkan dapat membedakan perbedaan atribut energi, dan secara alami dapat membedakan fluktuasi aura di sekitar 3 harimau Phantom. Saat ini, satu-satunya yang menghadapi tubuh asli adalah Zhu Qing, dan di belakangnya adalah Ning Rongrong dan Oscar. Phantom Tiger ini tidak diragukan lagi pintar, memilih arah terlemah untuk menyerang. Flander, Liu Erlong dan Zhao Wuji semuanya sudah menunggu aksi dengan kekuatan mereka yang tersimpan. Jika 7 iblis Shrek tidak mampu menahan serangan harimau hantu ini, mereka akan segera bertindak. 7 iblis Shrek telah bekerja sama begitu lama sehingga pemahaman diam-diam di antara mereka sudah lama mencapai batas tertentu. Melihat Zhu Qing dalam bahaya, cahaya ungu keemasan di mata Tang San tiba-tiba meningkat, semua orang melihat kilatan cahaya yang menyilaukan lewat. Phantom Tiger itu mendesis tajam, dan momentum ke depan segera melambat, dan bahkan 2 lainnya menghilang seperti asap. Zhu Qing sangat jelas memahami bahwa tidak ada ruang untuk menghindar di belakangnya,
dan maju daripada mundur, naik untuk memenuhi serangan Phantom Tiger. Itu juga sekarang 3 aliran kehangatan memasuki tubuhnya dari belakang. Kekuatan, kelincahan serta kekuatan roh secara bersamaan meningkat secara substansial, segera membiarkan kondisinya melampaui puncaknya. Hell Rush Stab dilepaskan, tubuh halus Zuzuking langsung menyerang Phantom Tiger, bilah tajam di ujung jarinya dengan kejam melayang di tenggorokan Phantom Tiger, meninggalkan beberapa luka dalam. Rasa sakit membangunkan Phantom Tiger dari serangan mental Tang San, dan dengan raungan sengit, cahaya hitam keluar dari seluruh tubuhnya dan itu terdistorsi, tak terbayangkan bergeser ke samping, hanya menghindar dari tindak lanjut Zuzuking Hell Hundred Claws. Namun, halangan sesaat ini sudah cukup. Sosok tinggi Dai Mubai sudah menyerbu dari samping. Garis-garis harimau di seluruh bentuk sombongnya semuanya berubah menjadi emas, dan menggeram, cahaya keemasan meledak. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, bola cahaya emas seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya terkunci pada Phantom Tiger, berbondong-bondong ke arahnya. Justru kemampuan roh keempat yang diperoleh Dai Mubai belum lama ini, hujan meteor macan putih. Dalam hal kekuatan serangan meledak, mungkin kemampuan roh keempat Dai Mubai ini tidak bisa dibandingkan dengan Phoenix Cry Sky Strike milik Fatih, tetapi fitur terbesarnya adalah bisa mengunci lawan. Setelah target terkunci, semua meteor macan putih yang terbentuk dari kekuatan roh akan diluncurkan sebagai tendangan voli yang terkonsentrasi. Seluruh kekuatan serangan dapat terkonsentrasi pada satu lawan, dan mereka juga dapat menyebar untuk menyerang banyak lawan. Kekuatan serangan yang dikandung oleh setiap bola sama dengan 1/10 dari kekuatan roh Dai Mubai, yang menunjukkan betapa kuatnya potensi pertumbuhan yang diberikan cincin roh ini padanya. Dia bisa meluncurkan lebih dari 100 meteor. Jika Phantom Tiger tidak menderita serangan mental Tang San, ia masih bisa menggunakan kemampuan doppelgangernya sebanyak mungkin dari serangan Dai Mubai. Tetapi saat ini pikirannya terluka oleh Purple Demon Eye, dan untuk sementara tidak dapat digunakan sepenuhnya. Serupa, tak berdaya, ia hanya bisa dengan kaku menahan serangan Dai Mubai dengan tubuhnya sendiri. Cahaya hitam melintas dan berubah menjadi penutup cahaya hitam yang menyelimuti Phantom Tiger. Setiap meteor macan putih yang membombardirnya akan meletus dalam ledakan keras, dan ledakan terkonsentrasi bergema terus-menerus, cincin demi cincin riak emas meletus pada cahaya hitam itu. Phantom Tiger meringkuk tubuhnya sebanyak mungkin, membuat area yang terkena serangan lebih kecil untuk meningkatkan pertahanannya. Kerja sama Shrek Seven Devils begitu implisit, tangan Ning Rongrong mendukung Pagoda Ubin 9 Harta Karun, sudah melepaskan 3 kemampuan rohnya pada 5 orang yang bertugas menyerang, selain penguatan kekuatan dan kecepatan, kemampuan roh ketiganya, juga kemampuan roh 1000 tahun, secara langsung memperkuat kekuatan roh. Dengan kata lain, saat ini kekuatan roh efektif Tang San dan yang lainnya adalah 140% dari biasanya. Efek Pagoda Ubin 7 Harta Karun sebagai roh pendukung pertama menjadi semakin jelas saat kekuatan Ning Rongrong tumbuh. Tentu saja, sebagai akibat dari peningkatan efek kemampuan roh, konsumsi kekuatan roh Ning Rongrong sendiri tidak diragukan lagi sangat besar. Memperkuat 3 aspek secara bersamaan, meskipun dia sudah memiliki kekuatan roh peringkat ke-40, dia paling banyak bisa bertahan selama 10 menit. Ledakan hebat membuat tanah berubah, harimau hantu itu seperti serigala yang marah di perahu kecil, terus-menerus diguncang oleh guncangan. Tapi itu memang kuat, di bawah serangan semacam ini sebenarnya masih tidak runtuh. Ketika hujan meteor macan putih akhirnya berakhir, begitu semua ledakan selesai, tiba-tiba tubuh meringkuk Phantom Tiger langsung terbuka. Segera diikuti oleh kilatan besar cahaya hitam dan bayangan yang meledak dari dalam tubuhnya, langsung menuju Zuzuking. Cahaya dan bayangan hitam itu tiba-tiba mengembun di udara menjadi bentuk yang identik dengan Phantom Tiger, bahkan dengan ukuran yang sama. Fluktuasi energi yang mengerikan membuat udara mengeluarkan desisan tajam yang menusuk telinga, seolah terbelah oleh cahaya hitam itu. 5 Shrek Seven Devils yang bertanggung jawab atas serangan sekarang mengepung Phantom Tiger, tetapi gerakannya benar-benar terlalu cepat, dan tidak ada yang menyangka bahwa setelah baru saja mengalami pemboman White Tiger Meteor Shower dan dengan darah mengalir dari hidung dan mulutnya, itu masih bisa begitu cepat mengeluarkan serangan habis-habisan. Bahkan tidak ada cukup waktu bagi Tang San untuk melepaskan rumput perak biru untuk menyelamatkan Zuzuking. Serangan habis-habisan makhluk roh lebih dari 3000 tahun sangat menakutkan, kemampuan serangan Phantom Tiger tidak bisa kurang dari Ratu Merah Muda.
Alasan memilih untuk menyerang Zuzu King adalah karena di belakangnya adalah cara terdekat ke harta karun abadi kecantikan sutra aromatik. Selama itu bisa keluar dari situasi ini, itu tidak hanya bisa meraih harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, tetapi juga berbalik dan melarikan diri. Sayangnya, Phantom Tiger ini masih meremehkan kekuatan dan tekad Zuzu King. Menghadapi serangan cahaya dan bayangan hitam ini, Zuzu King tidak menghindar atau melarikan diri. Cincin roh ketiganya bersinar dengan cahaya ungu, kedua tangan seperti kilat terlipat di atas kepalanya, bilah cakar dari 5 jari di masing-masing tangan menyatu dengan kecepatan yang menakjubkan, menjadi pisau tajam sepanjang 1 chi. Cahaya hitam juga mengalir keluar dari dalam Zuzu King, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi bagian dari pedang tajam itu, mengayunkan kedua tangannya ke bawah untuk memenuhi cahaya hitam yang dilepaskan dari Phantom Tiger. Ini adalah kemampuan cincin roh 1000 tahun yang diperoleh Zuzu King setelah mencapai peringkat ke-30 pemenggalan neraka. Sama-sama suara menusuk telinga yang merobek bergema, di kedua sisi pemenggalan neraka, udara terdistorsi seperti air beriak, jelas membelah. Bilah cahaya hitam hanya mengembun dalam garis lurus, dan tepat saat mengenainya, pedang itu membombardir bayangan transformasi Phantom Tiger. Dengan bantuan dari Nine Tracer Glazed Tilepago dan Ningrongrong, serangan ini bisa dikatakan sebagai serangan Zuzu King yang paling kuat saat ini. Tidak ada suara benturan, hanya sakit gigi yang menyebabkan suara gemeretak. Di udara, bayangan harimau hantu berhenti sebelum serangan pemenggalan neraka yang tajam itu, dan saat pemenggalan neraka menyerang itu terpotong menjadi 2. Tapi, bagaimanapun juga ini hanyalah kemampuan roh ketiga, sementara serangan bayangan ini bisa dikatakan sebagai serangan habis-habisan Phantom Tiger. Tubuhnya sudah datang menyerang dari belakang. Kekuatan pemenggalan neraka pada akhirnya masih dilawan oleh energi yang jauh lebih unggul dari Phantom Tiger. Mungkin karena dihentikan, setelah bayangan hitam itu berhenti, ia segera menggunakan kecepatan yang lebih tinggi untuk menyerang Zuzu King. Dan saat ini tepat setelah Zuzu King baru saja melepaskan serangan kekuatan penuhnya, titik berbahaya ketika kekuatan baru belum lahir. Siluet besar seperti perisai bergerak di depan Zuzu King, dan tanpa gembar-gembor menyerang langsung dengan telapak harimau berbulu putih. Dengan dentuman keras, siluet besar itu bergoyang sekali, tapi masih tidak setuju untuk mundur 1 langkah. Justru harimau putih mata jahat Dai Mubai. Meskipun pemenggalan neraka Zuzu King tidak bisa sepenuhnya memotong serangan Phantom Tiger, itu masih bisa berjuang. Untuk waktu, begitu dia menemukan bahaya yang telah dilewati Dai Mubai, tepat pada waktunya untuk melindungi Zuzu King. Menggunakan kekuatan roh tiraninya untuk melindunginya dari serangan yang tersisa. Terlepas dari gumpalan darah yang mengalir dari sudut mulutnya, Dai Mubai segera mengungkapkan sisi sombongnya. Dihadapkan dengan serangan Phantom Tiger, kondensasi kekuatan roh dia melepaskan White Tiger Body Barrier, dengan kaku memblokir serangan Phantom Tiger. White Tiger bertabrakan dengan Phantom Tiger, gerutuan teredam dan desisan tajam bergema secara bersamaan. Dai Mubai terhuyung mundur sebelum berbalik, tetapi Phantom Tiger itu juga dikirim terbang olehnya. Sosok ramping diam-diam muncul di belakang harimau Phantom, sepasang paha lurus ramping yang melingkari lehernya dengan tenang, busur pinggang meluncur, Xiao Hu menyelesaikan lompat musim panas ke belakang yang anggun di udara, dan di bawah kekuatan kuat busur pinggangnya si Phantom tubuh harimau yang panjangnya lebih dari 3 meter terlempar langsung ke udara, dan terbanting dengan keras ke tanah. Ada ledakan yang intens. Dalam sekejap mata, Phantom Tiger tercengang. Sekejap cahaya merah, tubuh montok Ma Hongjun sudah sejak lama menunggu di mana Phantom Tiger jatuh, dan begitu kaki panjang Xiao Hu melepaskannya, tinju kanannya juga secara akurat menghantam tanah. Dia dan Phantom Tiger benar-benar diselimuti udara yang terdistorsi. Teriakan burung phoenix yang bergema sekali lagi bergema di hutan matahari terbenam, dan bersama dengan seekor burung api besar yang membumbung tinggi, dan Phantom Tiger yang besar bahkan tidak lagi merintih. Dari Zuzu King menghentikan harimau hantu dengan pemenggalan neraka, hingga Dai Mubai dengan kejam memblokirnya dari depan dan mengirimnya terbang, soft skill udara Xiao Hu menghubungkan ke tangan kanan Ma Hongjun membatasinya dengan Phoenix Cry Sky Strike, semua ini mengalir sebagai lancar seperti air yang mengalir dan awan yang bergerak. Hong, tubuh Phantom Tiger yang diselimuti api jatuh dengan keras ke tanah. Bahkan jika ingin merangkak, itu tidak akan berhasil. Api Phoenix merah panas terus-menerus mengikis tubuhnya. Berturut-turut menahan hujan meteor harimau putih Dai Mubai dan serangan langit Phoenix Ma Hongjun,
Meskipun harimau hantu ini beberapa kali lebih kuat dari Ratu Merah Muda, pada akhirnya ia masih menderita luka yang mengancam jiwa. Zhu Qing, lakukan. Suara tenang Tang San segera bergema. Zhu Qing bergerak di sekitar Dai Mubai, berubah menjadi serangkaian bayangan yang tidak lengkap, dan saat Phantom Tiger menarik napas terakhirnya, dia mengandalkan Hell Rush Stab untuk melakukan serangan terakhir. Cakar tangan kanannya menusuk ke mata kiri Phantom Tiger untuk mencapai otaknya, mengakhiri hidupnya. Ma Hongjun membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik napas, menarik api Phoenix pada Phantom Tiger dan mencemari lengan Zhu Qing, memberikan periode yang memuaskan untuk adegan pembunuhan yang sempurna kali ini. Tetapi pada saat ini, suara Grandmaster yang agak tidak sabar tiba-tiba mencapai mereka. San kecil, cepat ambil kembali harta abadi kecantikan sutra aromatik Anda. Sekarang Shrek Seven Devils memperhatikan, di pihak mereka telah berurusan dengan Phantom Tiger, tetapi di sisi lain, Zhao Wuji, Flander dan Liu Erlong semuanya sudah bertarung. Mereka tidak tahu kapan, tetapi selama pertarungan 7 makhluk roh yang sangat berbeda telah muncul, dalam proses mengepung trio Flander. Jika bukan karena kekuatan besar ketiganya, jika satu saja lolos dari mereka, tidak akan mudah bagi 7 iblis Shrek untuk menanganinya. Awalnya, ketika harimau hantu muncul dan menarik serangan 7 iblis Shrek, satu demi satu 7 binatang roh tiba. 7 Tang San bisa mengatasi satu binatang roh 5.000 tahun atau lebih, tetapi jika ada yang lain, mereka mungkin mengambil korban. Flander, Liu Erlong dan Zhao Wuji segera pergi menemui mereka, membantu mereka memblokir serangan binatang roh selanjutnya. Setelah ini jumlah binatang roh tumbuh lebih besar dan lebih besar, satu lebih kuat dari yang lain. Jika terus seperti ini, bahkan mungkin mereka tidak akan bisa menolak. Oleh karena itu Grandmaster meminta Tang San dengan cepat mengambil target dari binatang roh ini. Dengan hanya sekilas, Tang San sudah memahami situasi pertempuran, dan tanpa ragu sedikit pun berkata kepada Dai Mubai, "Mubai, kamu membawa mayat Phantom Tiger dan Zhu Qing ke dalam formasi racun terlebih dahulu, biarkan dia menyerapnya, cincin roh. Kalian semua ikuti aku." Dai Mubai tampak terganggu sejenak, tetapi hanya sedikit ragu-ragu. Dia secara alami memiliki kepercayaan pada Tang San dan hanya tersenyum kecut di dalam. Karakter Zhu Qing tidak terlalu bagus untuk memulai, dan ketika menyerap lebih lanjut roh tipe harimau ini, bagaimana dia tidak bisa menjadi lebih seperti harimau betina. Namun semangatnya juga tipe kucing, dan Phantom Tiger ini unggul dalam kecepatan, sepertinya itu juga cocok. Seiring dengan Dai Mubai dan Zhu Qing yang pertama kali melangkah ke dalam formasi racun, Tang San mengambil berbagai sosis yang diserahkan Oscar. Setelah mereka masing-masing terlebih dahulu memakan sosis pemulihan, mereka segera berkumpul menuju trio Flander. Kekuatan. Ini adalah kekuatan. Menyaksikan pertarungan trio Flander, 7 iblis Shrek tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Flander, Liu Erlong dan Zhao Wuji adalah 3 kekuatan spirit sage di atas peringkat ke-70. Saat ini ketiganya tidak berkoordinasi sama sekali, hanya bertarung dalam pertempuran mereka sendiri, tetapi menahan serangan dari 7 makhluk roh itu tanpa membiarkan mereka mengambil satu langkah melewati garis. Alasan mereka tidak bekerja sama bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena mereka tidak bisa. Kekuatan kemampuan roh ketiganya terlalu besar, dan jika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka malah akan menyebabkan gangguan, membuat mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Pada saat seperti itu, Ning Rongrong menunjukkan efek dari semangat pagoda ubin 9 harta karun yang dia warisi. Ketika Phantom Tiger dikalahkan, dia sudah berhenti membantu Tang San dan yang lainnya. Saat ini, 3 cincin cahaya pagoda 9 harta karun berkilau sekali lagi, menjadi 3 garis cahaya yang secara bersamaan mengalir ke trio Flander. Semakin kuat Spirit Master, semakin besar pula pengaruh dukungan Seven Treasure Glazed Tile Pagoda. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua Shrek Seven Devils. Karena dukungannya meningkat dalam persentase, semakin tinggi nilai dasar, semakin kuat efek peningkatannya. Tetapi ketika benar-benar digunakan dalam pertempuran, efek menakutkan langit dan bumi yang membalikkan itu masih mengejutkan Tang San dan yang lainnya. Cahaya di sekitar trio Flander secara bersamaan meningkat tajam, dan 7 makhluk roh yang sebelumnya terus-menerus menyerang mereka terpaksa mundur secara bersamaan. Sayangnya, dukungan Ning Rongrong juga hanya bisa berlanjut untuk beberapa napas pendek. Ini masih pertama kalinya dia mendukung Spirit Masters dengan kekuatan roh yang jauh lebih tinggi daripada miliknya.
Perasaan itu berbeda seperti hitam dan putih dibandingkan dengan mendukung 7 iblis Shrek, hanya dalam beberapa detik dia bisa merasakan kekuatan rohnya terkuras, seluruh tubuhnya sangat tidak sehat. Mundur ke formasi racun, teriak Flander. Dia tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini, karena dia melihat lebih dari 10 binatang roh. Lebih bergegas keluar dari hutan, target mereka ada di pihak mereka. Aroma aromatik Silk Beauty Immortal Tracer padat dan bertahan lama tanpa berhamburan, meskipun sekarang sudah ditarik oleh Tang San ke dalam 100 Tracer Purse, aromanya masih ada. Binatang roh yang datang kemudian tiba-tiba memiliki banyak yang melebihi tingkat 10.000 tahun. Ini bukanlah sesuatu yang Flander dan yang lainnya bisa tahan. 7 iblis dan Grandmaster Shrek dengan cepat mundur ke dalam formasi racun yang telah dibentuk Dugubo. Meskipun trio Flander telah kehilangan dukungan Ning Rongrong, dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka tidak bisa menang, mereka masih bisa berlari. Mungkin itu karena formasi racun telah ada di sini begitu lama, tetapi seperti yang diharapkan Tang San, ketika sekitar 20 makhluk roh mencapai ujungnya, mereka segera berhenti, dan hanya bisa melakukan beberapa serangan jarak jauh. Sayangnya jangkauan mereka terbatas, dan Flander dan yang lainnya memblokir mereka beberapa kali karena pihak Akademi Shrek sudah bergerak dalam formasi racun yang tidak bisa mereka jangkau. San kecil, harta karun abadi kecantikan sutra aromatik milikmu itu benar-benar terlalu efektif. Flander melihat dengan sedikit gentar pada jumlah binatang roh yang masih meningkat di luar. Siapa bilang Sunset Forest tidak memiliki binatang roh yang tangguh? Di antara 29 binatang roh yang sudah berkumpul di luar, setidaknya ada 6 atau 7 yang kekuatannya melebihi 10.000 tahun, bahkan sampai budidaya satu binatang roh mendekati 30.000 tahun. Binatang roh lainnya juga berusia lebih dari 3.000 tahun. Bahkan Liu Erlong yang impulsif mengerti bahwa binatang roh tingkat tinggi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi, dan hanya bisa dihindari. Tatapan Grandmaster beralih ke sisi di mana Zuzu King sudah menyerap cincin roh, dan dengan gembira berkata, setidaknya kita tidak menyia-nyiakan kekuatan kita. Phantom Tiger itu cukup bagus, baik dalam kemampuan atau atribut, mereka berdua sangat cocok untuk Zu King. Tang San sekarang terus-menerus mengamati binatang roh di luar. Karena aroma aromatik Silk Beauty Immortal Tracer masih belum menyebar, saat ini para Spirit Beast masih mondar-mandir di luar formasi racun. Sambil menyerap aroma yang tersisa di udara, mereka melotot seperti harimau yang mengawasi mangsa di sisi mereka. Setidaknya sampai aroma itu menyebar, mereka jelas tidak akan pergi. Tang San mengangkat lengan baju di lengan kanannya dan dengan cepat melepaskan cakar dewa terbang dan menyerahkannya kepada Flander ke samping. Flander bingung berkata, ada apa? Tang San berkata, Din, ada begitu banyak binatang roh di luar, dan ada beberapa yang cocok untuk kita. Mereka tidak berani memasuki formasi racun, jadi kita perlu menarik mereka ke dalam untuk memburu mereka. Dengan gurumu, Zhao dan kekuatan guru Erlong, menarik mereka ke dalam seharusnya tidak menjadi masalah. Flander heran berkata, San kecil, kamu bercanda. Tidak bisakah kamu melihat berapa banyak binatang roh di luar? Begitu kita keluar, kita pasti akan dikerumuni. Bahkan kita tidak bisa mundur utuh. Benar-benar ada terlalu banyak binatang roh di luar. Kekuatan ledakan instan yang bisa mereka hasilkan akan membuat sakit kepala bahkan untuk judul Douluo. Tang San tersenyum sedikit, selalu merencanakan sebelumnya menunjuk ke cakar dewa terbang di tangannya, berkata, itu sebabnya aku memberimu ini. Dengan itu kamu pada dasarnya tidak perlu pergi keluar. Mubai, Ao kecil, berikan milikmu cakar dewa terbang untuk digunakan oleh guru Zhao dan guru Erlong. Mendengarkan Tang San, Flander langsung sangat penasaran, yah, jadi kalian masih punya langkah lain. Meskipun dia masih tidak mengerti apa yang Tang San ingin mereka lakukan, dia bisa melihat dari ekspresi Tang San bahwa dia sangat yakin. Dari saran pengaturan oleh formasi racun, dia jelas sudah merencanakan ke depan, satu demi satu rencana. Pikirannya bahkan lebih teliti daripada mayoritas dewasa. Mungkinkah Gen Clear Sky Douluo sebaik ini? Tang San membantu trio yang penasaran itu memasang cakar dewa terbang di lengan kanan mereka, lalu memberi mereka penjelasan rinci tentang penggunaannya.